Kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah cara memprediksi kemungkinan terjadinya suatu hal ketika ada dua atau lebih kejadian. Peluang kejadian majemuk sendiri bisa dibagi menjadi 4 jenis sebagai berikut. 1. Kejadian majemuk saling lepas. 2. Kejadian majemuk tidak saling lepas. 3. Kejadian majemuk saling bebas. 4. Kejadian majemuk tidak saling bebas. Contoh soal kejadian majemuk. Jika Siska melempar 2 buah mata dadu, nilai semestanya adalah 36. Peluang muncul mata dadu yang berjumlah 2 atau 4 adalah NS sama dengan 36, A muncul mata dadu berjumlah 2 sama dengan 1,1, NA sama dengan 1. B muncul mata dadu berjumlah 4 sama dengan 1,32231, NB sama dengan 3. PA sama dengan NA per NS sama dengan 1/36. PB sama dengan NB per NS sama dengan 3/36. P gabungan sama dengan PA plus PB. P gabungan sama dengan P per 36 plus 3/36. P gabungan sama dengan P per 36. P gabungan sama dengan 1/9. Kejadian saling lepas. Jenis yang ini menunjukkan kalau di antara dua kejadian tidak ada persekutuan atau irisan. Contoh peluang kejadian majemuknya adalah ketika melempar sebuah dadu lalu mencari peluang munculnya mata dadu dengan bilangan genap atau bilangan ganjil. Rumusnya ialah PA gabungan B sama dengan PA tambah PB. Dua buah dadu dilemparkan bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 7. Langkah yang pertama di sini kita harus mencari sampelnya terlebih dahulu. Di sini sampel yang digunakan itu ada 2 buah dadu. Cara mencari sampel dari 2 buah dadu yaitu kita buat tabelnya terlebih dahulu. Untuk informasi saja, karena di sini kelompok kami tidak membuat tabelnya untuk pengerjaannya agar caranya lebih mudah dimengerti dan lebih cepat. Tapi jika kalian mau cara yang lebih detail dan kalian mau lebih paham dengan caranya, kalian bisa membuat tabelnya terlebih dahulu. Caranya adalah di sini ada D1, D2, dadu 1, dadu 2. Kalian ingat mata dadu itu ada 6, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu dadu yang satu juga mata dadunya ada 6. Jadi kalian lanjut untuk mengisi kotak-kotak yang kosong dari tabel yang kalian buat nanti. Caranya adalah untuk kotak yang pertama berisi angka 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Untuk kotak yang kedua sampai kotak yang ke-6 caranya sama seperti kotak yang pertama. Jadi setelah kita telah melengkapi tabelnya, kita bisa peroleh NS atau banyak sampelnya, totalnya 36. Langkah selanjutnya, A digambarkan sebagai kejadian muncul mata dadu berjumlah 4, di mana anggotanya bisa kalian perhatikan dari semua sampel yang kalian buat. Perhatikan dari dua angka ini mana yang menghasilkan 4. Berarti 1,3, 2,2, 3,1. Angka ini kalau dijumlahkan menghasilkan 4, maka NA atau banyaknya anggota A sama dengan 3. Untuk yang B digambarkan sebagai kejadian muncul mata dadu berjumlah 7, di mana anggotanya bisa kalian perhatikan lagi dari semua sampel yang kalian buat. Perhatikan dari dua angka mana yang menghasilkan 7. Berarti 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1. Maka angka ini kalau dijumlahkan menghasilkan 7. Maka NB atau banyaknya anggota B sama dengan 6. Dari inti rumus ini, maka NS sama dengan 36, NA sama dengan 3, NB sama dengan 6. Maka PA atau B sama dengan PA tambah PB. PA rumusnya NA per NS, ditambah PB rumusnya NB per NS. Maka NA sama dengan 3 per NS sama dengan 36, jadi 3/36. Ditambah NB sama dengan 6 per NS sama dengan 36, berarti 6/36. Karena penyebutnya sama, jadi kita langsung saja jumlahkan 3 tambah 6, jadi 9/36. Ini masih bisa disederhanakan, jadi dibagi sama-sama dibagi 9, jadi 1/4. Jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 7 adalah 1/4.
Selanjutnya ada kejadian saling tidak lepas. Jenis yang ini menunjukkan kalau di antara dua kejadian ada persekutuan atau irisan. Contoh kasusnya adalah ketika melempar dua dadu lalu ditanya peluang munculnya angka 2, 3, 5, 6 dan munculnya angka 1, 4, 5, rumusnya ialah PA gabungan B sama dengan PA plus PB dikurang PA irisan B. Contoh soal dari kejadian saling tidak lepas. Saat mengambil kartu remi sebanyak 52 kartu, peluang mendapat kartu warna hitam atau A dan kartu AS atau B adalah sebagai berikut. PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. PA gabungan B sama dengan PA-nya itu 26/52 ditambah PB-nya itu 4/52 dikurang PA irisan B 2/52. PA gabungan B sama dengan hasilnya jadi 28/52. PA gabungan B disederhanain jadi 7/13. Kejadian saling bebas. Kejadian majemuk saling bebas adalah peluang di mana peluang terjadinya A tidak dipengaruhi kejadian B, dan begitu juga sebaliknya. Contoh, Anda punya 3 bola merah dan 4 bola kuning. Dengan 2 mata tertutup, mengambil 1 bola sebanyak 2 kali, apabila bola pertama yang diambil dikembalikan lagi, tidak memengaruhi kejadian keduanya. Rumusnya ialah peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Contoh soal kejadian saling bebas. Misalnya, P dan Q adalah 2 kejadian saling bebas. Peluang P adalah 2/5, sedangkan peluang Q adalah 1/4. Hasil dari peluang P irisan Q adalah diketahui peluang P sama dengan 2/5 dan peluang Q sama dengan 1/4. Karena P dan Q adalah 2 kejadian saling bebas, maka peluang P irian Q sama dengan peluang P dikali peluang Q, hasilnya 2/5 dikali 1/4 sama dengan 1/10. Kejadian bersyarat. Peluang kejadiannya bersyarat adalah peluang suatu kejadian terjadi yang dipengaruhi kejadian atau syarat lain. Contohnya kejadian A merupakan syarat agar terjadinya kejadian B. Maka untuk melihat peluang dari terjadinya kejadian B, kejadian A harus terjadi. Rumusnya ialah PB per A sama dengan PA gabungan B per PA. Contoh soal kejadian bersyarat. Seorang siswa memiliki peluang lulus ujian matematika adalah 0,6,0,6. Jika ia setelah lulus matematika, maka peluang lulus ujian komputer adalah 0,8,0,8. Peluang siswa tersebut lulus ujian matematika dan komputer adalah PM sama dengan peluang lulus ujian matematika sama dengan 0,6 P per KM. Peluang lulus ujian komputer setelah lulus matematika sama dengan 0,6 P irisan PM kali P K per M sama dengan 0,6 X 0,8 sama dengan 0,48.